Karena persoalan ini, Menkominfo Budi Aris Setiadi datang ke DPR memenuhi panggilan dari Komisi 1. Selain itu, BSSN juga hadir untuk ikut rapat dengar pendapat. Ini bukan baru pertama kalinya ya teman-teman, bagaimana data kita bisa diretas dan sangat disayangkan. Karena anggaran yang digelontorkan untuk keamanan data siber kita itu bukan angka yang kecil. Informasi yang kami terima sekitar 20 triliun setiap tahunnya. Dan bisa-bisanya pusat data milik negara bisa lupa untuk melakukan backup. Sampai-sampai level Presiden Jokowi yang harus angkat suara. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak, itu. Betul Pak, jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup, ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranan mengapa insiden serangan siber di pusat data nasional kerap terjadi. Insiden, begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengakui ada kesalahan backup data dan ini merupakan masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke pusat data nasional, pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui. Kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita
dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor. Kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Belum selesai urusan judol, kini masalah pertasan. Gak heran kalau akhirnya ada desakan dari publik agar Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Meski masih ada juga pihak-pihak yang gak sepakat. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu. Itulah jawaban dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris saat diminta tanggapan terkait petisi yang digagas oleh SafeNet di change.org. Desakan Budi Aris mundur dari jabatannya setelah adanya kasus peretasan server Pusat Data Nasional atau PDN. Petisi ini pun telah ditandatangani oleh lebih dari 15.000 orang. Namun demikian, Budi menolak berkomentar soal ini karena dia mengklaim belum ada data yang bocor. Sudah ada juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Selain desakan agar Budi Aris mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, ada juga yang membuat petisi agar Menteri Budi tetap bertahan dan memberantas judi online. Akibat serangan ransomware ini yang melumpuhkan layanan publik, mendapat kritik dari pakar telematika Roy Suryo. Roy Suryo bilang pemerintah jangan anggap remeh serangan dari ransomware ini karena akibatnya sangat fatal. Dalam dialog di iNews TV, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis siber. Diberitakan sebelumnya, gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebutkan gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Data kita memang rapuh ya gitu, dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Nah, saya setuju ya bahwa pemerintah kemudian tidak mau menanggapi atau tidak mau bayar ransomnya. Oke, itu benar ya, karena kalau kita bayar, apalagi kita bayarnya pakai cryptocurrency, pakai Bitcoin, hilang nanti pasti uangnya, malah kita nggak dapat apa-apa. Tapi ya jangan sampai ini terjadi lagi. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tidak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, $8 juta atau 131 miliar rupiah. Ya, tentu saja Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi untuk terjadi kembali. Kita akan bekerja terus dengan stakeholder terkait, yaitu dari Menkominfo, BSN maupun yang lainnya. Meski masih terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan siber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware yang paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Ada yang unik di sini teman-teman. Jadi setelah Brainchipper ini meretas Pusat Data Nasional, kemudian mereka muncul meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia atas perbuatan mereka dan juga menyampaikan akan memberikan
akses enkripsi ini secara gratis dan cuma-cuma. Tujuannya adalah mereka ingin memberikan pesan kepada pemerintah bahwa jangan main-main dengan data dan bahwa penting sekali untuk meningkatkan keamanan siber mereka. Beberapa waktu lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah memegang kunci untuk mengakses kembali pusat data nasional yang diretas. Saat ini semua pihak sedang bekerja untuk memulihkan secara penuh sistem PDNS tersebut. Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan, karena kita sudah coba di spesimen kita memang berhasil dibuka, tapi kita belum tahu karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Jadi itu juga jangan tanyakan terlalu dalam. Saya tahu itunya aja. Ya itu semua orang bisa download kan, sudah dibuka. Ya kita kan maksudnya baik kedua maksudnya gimana? Kan belum dikasih ke kita langsung. Itu kan memang bisa di-download. Tadi saya sudah sampaikan tadi malam kita mencoba di spesimen yang kita miliki itu bisa dibuka. Itu aja, saya nggak tahu lebih lanjut. Dan Inside Storyan setelah drama yang cukup panjang dan juga desakan dari masyarakat, ternyata bukan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mundur, melainkan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan yang mengundurkan diri dari jabatannya. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada adanya kuncinya sudah dia dicoba apakah bisa berhasil tidak. Itu alasannya. Dan saya pun berkesempatan untuk membahas ini dengan Dev Laksono selaku anggota dari Komisi 1 DPR RI, Alphonse Tanujaya selaku pakar keamanan siber, dan Johannes Joko, tenaga ahli dari kantor staf presiden. Dan please lah, kamu mengerti caranya, jangan ada mirroring segala macam, ada teknisnya, kalau nggak mengerti, cari orang mengerti. Karena kita beberapa dari teman yang berusaha membantu komunikasi dengan PDN, mereka malah bukannya malah tertutup gitu loh. Mau dibantu malah bukannya terima kasih, yang dikasih ini malah tertutup. Nggak mau, ya lama-lama orang nggak mau bantuin kalau begitu.